Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Serba Subi Islam. Sebelum kita memulai, silakan tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen. Dalam beberapa tayangan ke depan, insya Allah tentang alam jin, semoga bermanfaat. Golongan jin terbagi dalam 5 kelompok, yang dalam bahasa Arab disebut sebagai berikut. 1. Jin murni disebut jini. 2. Jin yang tinggal bersama manusia disebut amir. 3. Jin yang mendatangi anak kecil dan bayi disebut arwah. 4. Jin yang berbuat jelek dan berpaling dari agama disebut syaitan. Dan 5. Jin yang lebih jahat dan lebih kuat disebut ifrit. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas secara singkat. Kelima kelompok jin ini dimulai dari kelompok jin atau jini. Jini mereka juga mendapat beban kewajiban atau taklif dari Allah Ta'ala karena berpengetahuan dan berakal. Di antaranya ada yang beriman dan ada juga yang kufur atau kafir. Di antara mereka para jin, juga ada yang memberikan peringatan dan menyampaikan syariat Allah Ta'ala kepada umatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 130. Dan selanjutnya, bagi jin yang kafir akan masuk neraka, Al-A'raf ayat 28 dan 109, As-Sajdah ayat 13, dan yang beriman masuk surga, Ar-Rahman ayat 56. Mengingkari keberadaan jin. Orang-orang yang tidak tahu tentang jin mengingkari keberadaan jin dengan berbagai istilah mereka. Sebagian menyatakan jin adalah arwah. Ahli filsafat mengatakan jin adalah kemauan jelek hati manusia dan malaikat adalah kemauan baik. Para peneliti menyatakan jin adalah mikroba. Ketidaktahuan sesuatu hal tidak bisa dijadikan sebagai dasar kesimpulan bahwa sesuatu itu tidak ada. Mengingkari adanya jin karena alasan tidak tahu bagaimana wujud jin adalah kondisi yang tidak benar. Allah Ta'ala berfirman, bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Quran Surat Yunus ayat 39. Kenapa kondisi ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan manusia hanya diberikan pengetahuan yang sangat sedikit oleh Allah tentang alam gaib. Dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Untuk membuktikan bahwa jin itu benar-benar ada, mari kita lihat bukti-buktinya di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Jin ayat 6, Allah berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin, maka para jin itu menambah dosa dan kesalahan bagi mereka. Ayat lainnya tentang keberadaan jin dalam Al-Quran adalah surat Al-Ahqaf ayat 29. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami hadapkan rombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkan. Ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Keberadaan jin lebih lanjut ditegaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Jin ayat 1. Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka para jin berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Kita telah mengetahui dari penjelasan sebelumnya begitu banyaknya bukti-bukti dalam Al-Quran tentang penjelasan keberadaan jin. Namun pada umumnya orang-orang menyaksikan atau mendengar adanya jin tidak tahu bahwa itu jin. Mereka hanya menganggap bahwa itu adalah arwah atau makhluk gaib. Rasulullah sendiri telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa pernah berbicara dengan jin, mendakwakan dan membacakan Al-Quran. Telah jelas alam malaikat berbeda dengan alam jin. Malaikat tidak makan dan minum. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan mereka tidak pernah mendurhakainya. Tetapi kalau jin, mereka makan dan minum. Mereka mendurhakai perintah Allah Ta'ala. Di samping itu, jin juga ada yang berdusta. Golongan jin selanjutnya adalah kelompok jin amir. Mereka tinggal di rumah-rumah manusia, dan mereka bisa menempatkan diri di hadapan manusia. Namun Rasulullah melarang memerangi mereka karena khawatir jin muslim. Namun demikian, apabila melihat mereka beri salam 3 kali, bila tidak menjawab baru bisa dibunuh karena itu adalah setan. Hadis riwayat Muslim nomor 2236. Dan kesimpulannya adalah, selain jin yang di rumah-rumah boleh dibunuh tanpa harus memberi salam dahulu. Jin yang berbentuk ular yang jahat boleh dibunuh, sebab dapat menjatuhkan anak kecil dan menghilangkan pandangan. Hadis riwayat Bukhari nomor 331. Ular adalah perubahan rupa jin. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad sahih.
Golongan jin selanjutnya adalah kelompok jin arwah. Lafaz ruh atau arwah di sini berbeda pengertiannya dengan jin. Dalam Al-Quran banyak artinya, diantaranya bisa berarti malaikat Jibril alaihissalam, Al-Baqarah 253, Maryam 17, atau pertolongan dan rahmat Allah Ta'ala, Al-Mujadalah 22, Yusuf 87. Begitu pula sama pengertian di dalam hadis-hadis sahih yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus waspada dan hati-hati bila ada orang yang merasa yakin mampu menghadirkan arwah ruh orang-orang saleh di majelisnya, maka dia tiada lebih adalah pendusta. Karena arwah atau ruh itu berada di alam gaib, berbeda dengan alam jin. Golongan jin selanjutnya adalah kelompok setan. Setan termasuk golongan jin. 3 sebutan atau namanya yang sudah dikenal yaitu setan, iblis, dan taghut. Kata setan berasal dari bahasa Arab asyaitan, artinya segala sesuatu yang sifatnya biasa melakukan kejahatan. Allah Ta'ala menyebut setan sebagai taghut. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 76. Allah berfirman, orang-orang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kenapa setan disebut taghut? Hal ini disebabkan oleh 3 hal. 1. Mereka durhaka kepada Allah Ta'ala. 2. Mereka mendudukan dirinya sebagai Tuhan yang disembah. Dan 3. Mereka putus asa atas rahmat Allah Ta'ala. Kenapa setan disebut juga sebagai iblis? Sebabnya adalah mereka berputus asa dari segala kebaikan. Akar kata dari ablasa yang artinya putus asa dan bingung. Dan juga mereka berperilaku jahat atau sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Asal kata dari al-balas, seorang yang tidak mempunyai kebaikan. Di dalam Al-Quran dan hadis, dijelaskan bahwa setan adalah makhluk yang memiliki akal dan keinginan. Namun demikian, sebutan lain dari setan yaitu iblis dalam bahasa Arab juga menunjukkan sifat-sifat buruk, yaitu dusta, fitnah, tipu daya, dan berupaya melakukan kerusakan. Jadi apakah setan segolongan dengan jin? Penjelasan yang menguatkan ada dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Allah berfirman, dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Rabb-Nya. Golongan jin yang terakhir adalah kelompok jin ifrit. Mereka adalah jenis jin yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh jenis jin lain. Allah menjelaskan tentang ifrit ini dalam surat An-Naml ayat 38-39 bahwa mereka adalah jenis jin yang cerdik dan kuat dan sanggup memenuhi permintaan Nabi Sulaiman memindahkan singgahsan Ratu Bilqis ke istananya sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari duduknya.